Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Nah, di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang turunan fungsi trigonometri. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Namun sebelum itu, ada baiknya di sini kami memberikan sedikit pengantar tentang rumus dasar turunan trigonometri, yaitu sebagai berikut. Nah, ini dia beberapa rumus dasar dari turunan trigonometri. Nanti jika diberikan sin X, maka bentuk turunan pertamanya yaitu cos X. Lalu kalau bentuk cos X, maka bentuk turunannya yaitu min sin X. Dan kalau bentuk tan X, maka bentuk turunannya yaitu secant kodrat X, dan seterusnya. Oke, ini dia rumus dasar dari turunan trigonometri. Oke, biar lebih paham, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, diberikan fungsi fx sama dengan 4 cos X. Tentukan f aksen X-nya atau turunannya. Nah, cara mencari bentuk turunan seperti ini sebenarnya mudah sekali. Caranya, angka depan tetap, lalu cari turunan dari cos X, di mana turunan cos X tadi yaitu min sin X, maka di sini dikalikan dengan min sin X. Sama dengan 4 dikali min sin X, hasilnya min 4, baru setelah itu dikalikan dengan sin X. Oke, ini dia bentuk jawaban dari soal yang pertama. Lanjut ke soal yang kedua. Fungsi fx sama dengan 2 sin dalam kurung 3x ditambah 5. Tentukan f aksen x-nya. Oke, perhatikan, ini mudah juga. Turunan dari 2 sin 3x tambah 5, caranya angka depan 2 ini tetap, lalu dikalikan. Cari turunan yang ada di dalam kurung sini terlebih dahulu. Turunan dari 3x tambah 5 berapa? Yaitu 3, maka di sini kita tulis 3. Baru setelah itu kita cari turunan dari sin. Apa turunan dari sin tadi? Yaitu cos. Maka di sini kita tulis cos 3x tambah 5. Sama dengan 2 dikali 3 hasilnya 6. Baru setelah itu kita kalikan dengan cos 3x ditambah 5. Oke, ini dia bentuk jawaban dari contoh soal yang kedua. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Fx sama dengan 2 sin X ditambah 3 cos X. Tentukan f aksen X-nya atau bentuk turunannya. Nah, untuk contoh soal yang ketiga, perhatikan. 2 sin X ditambah 3 cos X. Kita akan mencari bentuk turunannya. Nah, kalau bentuk soal seperti ini, untuk mengerjakannya kita cari turunannya satu per satu. Cari turunan dari 2 sin X, lalu ditambah, cari lagi turunan dari 3 cos X. Perhatikan untuk yang 2 sin X terlebih dahulu. Sama hanya dengan contoh soal yang pertama tadi. 2-nya tetap, lalu cari turunan dari sin X. Turunan dari sin X tadi yaitu cos X. Maka di sini kita tulis cos X. Lalu ditambah, angka 3-nya tetap, cari lagi sekarang turunan dari cos X. Turunan cos X tadi yaitu min sin X. Maka di sini dikalikan dengan min sin X. Sama dengan 2 cos X-nya tetap, lalu positif 3 dikali min sin X. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Oke, baru setelah itu 3 dikali sin X. Nah, ini dia bentuk jawaban dari contoh soal yang ketiga. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Lanjut, sekarang kita akan masuk ke soal yang keempat. Perhatikan soal yang keempat. Diberikan fungsi fx sama dengan 2 sin 3x dikali cos x. Tentukan turunannya. Nah, perhatikan. Kalau kita lihat di sini, bentuk fungsi fx ini kan bisa kita pisahkan menjadi dua. Yang di depan 2 sin 3x sama yang cos x. Nah, bentuk seperti ini kalau di dalam turunan itu namanya U kali V. Oke, di mana U-nya yang depan tadi yaitu 2 sin 3x, yang B-nya yaitu bagian belakang cos x. Maka terlebih dahulu di sini kita tulis U yang depan tadi yaitu 2 sin 3x.
Maka turunan dari U atau U aksennya, apa turunan dari 2 sin 3X? Perhatikan cara mencarinya. 2 dikali dengan 3, hasilnya 6. Baru setelah itu kita cari turunan dari sin, yaitu cos. Maka sini 6 dikali cos 3X. Ini turunan dari 2 sin 3X. Lanjut yang V-nya lagi. V angka belakang yaitu cos X. Maka turunan dari V atau V aksen, apa turunan dari cos? Yaitu apa tadi? Min sin X. Nah, setelah sampai sini, langkah selanjutnya barulah kita masuk ke rumus turunannya. Dimana kalau bentuk fungsinya U kali V, maka rumus turunannya yaitu U aksen V ditambah UP aksen. Sama dengan U aksennya sudah ada tadi, yaitu 6 cos 3X. Lalu V-nya lagi, yaitu cos X. Lalu dia ditambah. U-nya lagi, U-nya 2 sin 3X. Lalu P aksennya tadi, yaitu min sin X. Sama dengan 6 cos 3X dikali cos X, lalu positif dikali negatif, hasilnya negatif, lalu 2 sin 3X dikalikan dengan sin X. Nah, sebenarnya kalau sampai di sini jawaban kita sudah benar. Oke, namun jawaban ini dia masih bisa disederhanakan. Nah, bagaimana cara menyederhanakannya? Oke, untuk menyederhanakan bentuk trigonometri ini biar mudah, kalian harus memahami terlebih dahulu materi identitas trigonometri. Nah, kalau sudah memahami materi itu, insya Allah dengan mudahnya nanti kalian bisa menyederhanakan bentuk soal trigonometri seperti ini. Oke, perhatikan. Rumus yang kita gunakan untuk menyederhanakan bentuk ini yaitu rumus perkalian sudut trigonometri. Di mana yang pertama itu 2 cos A dikali cos B. Rumus yang kedua min 2 sin A kali sin B. Nah, bagaimana caranya bentuk 6 cos 3X cos X ini harus menjadi bentuk 2 cos kali cos. Oke? 2 cos kali cos. Dan bagian sini, bagaimana caranya kita harus membuat dia menjadi min 2 sin kali sin. Oke, perhatikan caranya. 6, biar ada angka 2-nya seperti ini, otomatis 6 ini kita rubah cara penulisannya menjadi bentuk 3 kali 2. Di mana 3 kali 2 hasilnya 6. Lanjut, yang cos 3X dan cos X-nya tetap. Lalu perhatikan lagi, negatif. Negatif 2 sin 3X dikali sin X. Sekarang akan kita rubah cara penulisannya menjadi bentuk. Perhatikan, ditambah baru di dalam kurung min 2 sin 3X dikali sin X. Ini tujuannya agar bentuknya sama dengan rumus ini. Kalau sudah sama baru bisa berlaku ini dia. Oke, perhatikan lagi langkah selanjutnya. 3-nya tetap. Lalu bentuk 2 cos 3X cos X dia berlaku rumus ini. Jadinya nanti itu cos A tambah B. Berarti kalau sini cos 3X ditambah X. Jadinya cos 4X. Lalu setelah ini ditambah. Ditambah dengan cos A kurang B. Berarti kalau di sini cos 3X dikurang cos X. Hasilnya cos 2X. Lalu perhatikan ditambah. Perhatikan lagi min 2 sin 3X sin X. Min 2 sin A sin B. Itu nanti jadinya cos A tambah B. Berarti kalau di sini cos 3X ditambah X. Hasilnya cos 4X. Lalu perhatikan dikurang. Dikurangkan dengan cos A kurang B. Berarti cos 3X dikurang X hasilnya cos 2X. Lanjut sama dengan tinggal kita kalikan nih 3 yang di luar kita kalikan satu-satu ke dalam. Jadinya itu 3 kali cos 4X hasilnya 3 cos 4X lalu ditambah 3 kali cos 2X hasilnya 3 cos 2X. Yang sebelah sini tetap ditambah cos 4X lalu dikurangkan dengan cos 2X. Sama dengan. Nah, sekarang kita sederhanakan lagi. Kita kelompokkan yang sejenis. Yang cos 4X sama-sama dengan cos 4X. Lalu yang cos 2X sama-sama dengan yang cos 2X. 3 cos 4X ditambah
cos 4x, hasilnya 4 cos 4x. Lanjut, 3 cos 2x dikurang cos 2x, hasilnya positif 2 cos 2x. Oke, ini dia bentuk jawaban dari contoh soal yang nomor 4. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut, biar lebih paham. Sekarang kita akan mencoba membahas soal yang kelima. Diberikan fungsi fx sama dengan 1 dikurang sin x per cos x. Tentukan turunannya. Oke, perhatikan. Nah, bentuk yang spare ini, pecahan ini, itu sama bentuknya dengan fungsi fx sama dengan u kali v, di mana u ini untuk nilai yang di atas dan v yang di bawah ini untuk nilai yang di bawah. Maka di sini kita tulis u-nya sama dengan yang di atas tadi, yaitu 1 dikurang sin x. Maka turunan dari u atau u aksen, apa turunan dari 1 dikurang sin x? Turunan 1, 0. Oke, lalu turunan dari min sin x, yaitu hasilnya adalah min cos x. Lalu v-nya lagi, bagian bawah, yaitu cos x. Maka turunan dari v atau v aksen, apa turunan dari cos tadi? Yaitu turunan dari cos adalah min sin x. Nah, setelah sampai sini, baru kita masuk ke rumus intinya. Kalau bentuk fungsi fx-nya sama dengan u per v, maka rumus turunannya yaitu u aksen p dikurang up aksen per p kuadrat. U aksen p dikurang up aksen per p kuadrat. Sama dengan untuk u aksen sudah kita cari tadi, yaitu nilainya min cos x. Lalu dikalikan dengan v tadi yaitu cos x. Lalu dikurang u-nya 1 dikurang sin x, lalu dikalikan dengan p aksennya tadi yaitu min sin x. Per p tadi apa? P yaitu cos x. Karena dia kuadrat, maka cos x yang dikuadratkan. Sama dengan min cos x dikali cos x, hasilnya min cos kuadrat x. Lalu perhatikan lagi, min sin x dikali 1, hasilnya min sin x. Lalu dikalikan dengan negatif, hasilnya positif sin x. Lalu min sin x dikali min sin x, hasilnya positif sin kuadrat x. Lalu dikalikan dengan tanda negatif, hasilnya negatif sin kuadrat x. Lalu yang di bawahnya, perhatikan, cos x yang dikuadratkan itu juga boleh kita tulis seperti ini. Cos kuadrat x. Ini sama saja, cuma bentuknya saja yang berbeda, tapi sebenarnya nilainya sama. Lanjut. Sama dengan, perhatikan, bentuknya ini sekarang kita rubah cara penulisannya. Min 2 sin kuadrat x yang terlebih dahulu, baru setelah itu dikurangkan dengan cos kuadrat x. Terakhir ditambah sin x. Lalu yang di bawahnya, perhatikan, bentuk cos kuadrat x itu bentuk lainnya itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat x. Ingat, untuk mudah menyederhanakan bentuk seperti ini, pahami terlebih dahulu rumus identitas trigonometri. Insya Allah kalau sudah paham materi itu, dengan mudahnya nanti kalian bisa menyederhanakan bentuk ini. Lanjut, sama dengan min sin kuadrat x dikurang cos kuadrat x. Perhatikan cara penulisannya sekarang. Min 1 dikalikan dalam kurung sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x. Nah, kenapa bisa seperti ini? Perhatikan. Min 1 kalau dikali sin kuadrat x, hasilnya min sin kuadrat x. Kalau min 1 dikali positif cos kuadrat x, hasilnya min cos kuadrat x. Cuma penulisannya saja yang berbeda. Nilainya tetap sama. Lanjut, baru setelah itu ditambahkan dengan sin x. Yang di bawahnya, perhatikan. Mungkin adik-adik atau rekan-rekan masih ingat rumus pemfaktoran. Kalau 1 ini kan boleh kita kuadratkan ya. 1 kuadrat hasilnya tetap 1. A kuadrat dikurang B kuadrat. Apa bentuk faktornya? Yaitu bentuk faktornya adalah A dikurang B dikali A tambah B. Maka bentuk 1 dikurang sin kuadrat x ini kalau difaktorkan, itu jadinya 1 kurang sin x dikali 1 tambah sin x. Ini bentuk faktor dari 1 kurang sin kuadrat x ini. Sama dengan sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x, rumus identitas trigonometri. Itu nilainya adalah
1. Bentuk sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X ini nilainya 1. Lalu 1 dikali negatif 1 hasilnya negatif 1. Baru setelah itu ditambah dengan sin X. Per yang di bawahnya tetap 1 kurang sin X dikali 1 tambah sin X. Lanjut sama dengan, perhatikan lagi bentuk negatif 1 tambah sin X. Sekarang akan kita rubah cara penulisannya. Perhatikan, min 1 dalam kurung 1 dikurang sin X. Dimana kalau negatif 1 kali 1 hasilnya negatif 1. Lalu kalau negatif 1 kali negatif sin X hasilnya positif sin X. Lanjut, yang di bawahnya tetap 1 dikurang sin X dikali 1 tambah sin X. Sama dengan. Nah, bagian atas ini dia bentuk perkalian. Yang di bawah juga bentuk perkalian. Lalu kalau dia dibagi, maka angka yang sama antara atas dan di bawah itu dia boleh dicoret. Nah, yang sama boleh dicoret. Maka apa angka yang tinggal? Yaitu yang di atas ada min 1, yang di bawah ada 1 tambah sin X. Nah, inilah dia bentuk jawaban akhir dari contoh soal yang kelima. Bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Ingat, kuncinya pahami rumus dasar turunan trigonometri. Lalu untuk menyederhanakan jawabannya, pahami rumus identitas trigonometri. Terakhir, kita akan membahas soal terakhir, soal yang ke-6. Diberikan fungsi fx sama dengan sin pangkat 3 dari 2x kurang 1. Oke, perhatikan. Tentukan f aksen x-nya. Nah, kalau materi atau contoh soal yang ke-6 ini, itu materi di dalam buku paketnya tentang turunan dengan aturan berantai. Oke? Turunan trigonometri dengan aturan berantai namanya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ini juga mudah sekali. Bentuk sin pangkat 3, 2x kurang 1 ini, kalau kita rubah cara penulisannya, itu boleh juga. Perhatikan, sin 2x kurang 1. Nah, yang pangkat 3 ini kita tulis yang paling luar di sini. Lanjut. Langkah selanjutnya, perhatikan setelah kita rubah, langkah selanjutnya. 2x kurang 1 yang paling dalam ini, yang paling dalam kurung ini, kita misalkan sebagai U. 2x kurang 1. Maka turunan U terhadap X itu boleh kita tulis DU per DX. Apa turunan dari 2X kurang 1? Yaitu 2. Lanjut lagi. Kita misalkan sin yang 2X kurang 1 kan tadi sudah kita misalkan sebagai U. Sin U ini kita misalkan sebagai V. Yaitu sin U. Sin ini tadi sudah dimisahkan sebagai U. Maka turunan V terhadap U. Maka di sini kita tulis dP per DU. Turunan P terhadap U yaitu dP per DU. Apa turunan dari sin? Sin tadi yaitu cos. Maka di sini kita tulis cos U. Lanjut, perhatikan lagi. Yang sin U tadi, perhatikan. Sin ini U. Sekarang kita misalkan sebagai Y. Oke? Ini kan tadi sudah misalkan sebagai V. Maka untuk Y, yaitu V yang ini, dia pangkat 3. Maka V pangkat 3. Perhatikan lagi, turunan Y terhadap P. Maka di sini kita tulis DY per DV. Apa turunan dari P pangkat 3? Yaitu 3P pangkat 2. Nah, setelah kita memperoleh bentuk ini, maka untuk bentuk turunan dari soal yang ke-6 ini, f aksen x-nya, perhatikan tinggal kita kalikan saja hasil yang di sini. Du per dx dikalikan dengan dp per du, lalu dikalikan dengan dy per dp. Sama dengan du per dx-nya tadi 2. Lalu dikalikan dengan dp per du. dp per du-nya cos u. Lalu dikalikan terakhir dy per dv-nya tadi yaitu 3p kuadrat. Sama dengan 2 dikali 3 hasilnya 6. Lalu perhatikan cos u. U tadi yaitu 2x kurang 1. Maka di sini cos u kita tulis cos 2x kurang 1. Lalu dikalikan v kuadrat. V apa tadi v? Yaitu sin u. Maka di sini kita tulis sin u kuadrat.
sama dengan 6 cos 2x kurang 1. Perhatikan lagi, sin U dikuadratkan. U-nya tadi 2x kurang 1. Maka di sini kita tulis sin, oke, kuadratnya kita tulis di tengah. Nah, U-nya tadi kita ganti dengan 2x kurang 1. Sama dengan terakhir, ingat yang bentuk ini yang berderajat tinggi kita tulis paling depan. Kita tulis 6, baru yang berderajat tinggi tadi sin kuadrat 2x kurang 1 dikalikan dengan cos 2x kurang 1. Oke, ini dia jawaban terakhir dari contoh soal yang ke-6. Ingat, materi soal yang ke-6 ini itu rumus tentang turunan fungsi trigonometri dengan aturan berantai namanya. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.